jalur menuju ke air terjun Lacola sebenarnya ada 3 sih. Ada 3. Ada 3, cuma kita akan memilih yang bagian tengah ya. Ada yang dekat dari Pertamina, ada juga yang dekat dari masjid, dan ada yang dekat dari sini. Jadi 3 ya, dekat dari masjid, dekat dari Pertamina, dekat dari masjid, dan dekat dari sini. Tapi kita bukan memilih yang dekat dari sini. Walaupun jalan masuknya dekat dari sini, tapi jalanannya lebih berliku. Jadi kita pilih yang di tengah, yang dekat dari masjid. Bagaimana Bang Kim? Ada jembatan di situ, jembatan gantung di. Ya. Kalau lewat jembatan gantung itu lebih lurus, lebih lurus. Kalau yang yang turunan. Tapi enggak tahu kalau enggak salah sih ada dibangun dulu jembatan lebih besar. Dulu kan hanya motor bisa lewat toh. Tapi kalau enggak salah ini sudah ada jembatan yang dibangun bisa masuk mobil. Kalau enggak salah sih. Mudah-mudahan tidak salah. Karena kalau enggak salah beberapa tahun yang lalu waktu ke sana itu jembatan gantung yang cuma motor tidak bisa lewat itu sudah agak sudah agak berbahaya sih dilewati. Tapi kalau enggak salah sih sudah dibangun jembatan di situ. Tikungannya bagaimana bro? Tikungannya ngeri itu. Pokoknya kalau di sini kita belajar untuk sentul. Oh ya, karena ada mobil off-road baru-baru lewat, saya teringat bahwa daerah Camba Manlawa ini, Cenrana Camba Manlawa. Camara itu singkatan dari Camba Manlawa, Cemara. Camara. Cenrana Manlawa. Cemara. Apa? Kira jelasnya daerah Cenrana, Manlawa, Camba itu di sini para pemuda-pemudanya biasa gelar balap mobil off-road. Mereka biasa menggelar mobil off-road. Cuma kita belum sempat untuk meliput mereka ya. Tapi mungkin bisa dicari-cari di YouTube. Mungkin ada beberapa yang upload ke YouTube itu. Coba cari di pencariannya YouTube mobil off-road Camba atau mobil off-road Manlawa. Mungkin akan muncul. Untuk saat ini teropong Kikut cuma baru meliput balapan motor gabah sama motor trail, motor sport. Jadi kalau motor trail, motor sport sama motor gabah itu adalah modifikasi dari motor bebek. Motor bebek yang dimodifikasi membentuk seperti motor trail, dan itu dipakai untuk memuat gabah apabila habis panen ya. Para petani memodifikasinya supaya bisa dipakai di jalanan berlumpur. Kalau tidak salah sih kita sudah dekat ya. Oh belum. Di sana dulu ada Danau Cinta ya. Danau Cinta toh? Nggak tahu bagaimana ini kabarnya Danau Cinta di sana. Lama tidak pernah. Hah? Palong. Kemana? Oh lewat nih.
sini menarik juga. Yang menarik itu adalah sawah-sawahnya sebenarnya sempit-sempit, cuma memanjang. Dia itu tidak lebar, tidak sama dengan sawah-sawah yang ada di seputaran Kota Maros yang luasnya ada yang sampai 1 hektar, 2 hektar ya, satu sawah. Tapi kalau di sini pendek, bukan pendek sih, sempit tapi memanjang, terus bertingkat-tingkat. Karena wilayahnya di sini kan tidak merata, jadi mesti dibuatkan pematang ya. Meski dibuatkan pematang supaya gampang untuk pengairannya. Tapi dengan adanya seperti itu, maka di situ terlihat di sini jalan pertama untuk masuk. Ini ada pusat madu asli Al Kausar. Kita bisa masuk untuk menuju ke air terjun Lacolla, bisa masuk lewat situ. Tapi kita tidak memilih lewat situ ya. Kita memilih lewat yang di tengah. Karena menurutku kalau lewat situ itu terlalu jauh memutar-putar. Agak sedikit jauh memutar, jadi saya sudah pernah sih lewat situ. Dan memang agak jauh memang memutar. Makanya kita lebih memilih untuk lewat yang pernah kali lewat situ? Iya, sama anak. Siapa? Ada dulu yang bawa dulu Rindi. Baru-baru. Orang mana itu? Tangan. Sebenarnya sih sudah sering kita menuju ke air terjun Lacolla. Cuma untuk pengambilan video untuk YouTube tidak ada, karena kita memang pada saat itu belum terlalu fokus untuk konten YouTube. Kita hanya datang menikmati pemandangan saja, ambil foto seadanya saja, dan tidak terpikir kita itu cuma posting-posting di Facebook saja itu hari. Dan Facebook yang saya pakai itu hari juga sudah terblokir, jadi sudah hilang, tidak ada lagi dokumentasi. Di sini di pinggir jalan ini ada penjual semangka, pisang, apel, dan buah-buahan yang lain. Jadi apabila mungkin teman-teman yang dari arah Bone mau menuju ke Maros, Makassar, atau dari arah Makassar, Maros mau pulang kampung ke Bone, mungkin bisa singgah untuk membeli buah-buahan hasil dari tanaman petani-petani yang ada di daerah Cenrana ini. Kalau saya sih mungkin lebih besar anuku, firasatku bahwa air terjun Lacolla itu masuk daerah Cenrana. Karena ini masih Cenrana ini. Iya. Tapi orang lebih banyak menyebut air terjun Lacolla Camba. Itu sebenarnya, tapi untuk memastikan lebih bagusnya kalau kita memastikan nanti di masyarakat setempat di. Oke, jadi kalau kita sudah dapat masjid Cenrana, itu Cenrana. Ada masjid, tidak jauh dari masjid itu adalah tempat untuk sudah ada jembatan. Dulunya sih kita lewat di bawah ya. Dulu jembatan gantungnya ini di bawah ini. Dulu
Dulu khusus motor saja, dan sekarang sudah ada jembatan. Nah, di sini juga pemandangannya cantik ya. Wih, cantik juga Nah, di sini dulu. Sekarang jauh lebih lebih bagus lagi. Karena tapi kayaknya masih sulit untuk naik mobil di sini. Tapi bisa masuk mobil ini. Cuma harus sopir-sopir yang handal. Jadi sedikit informasi bahwa kalau mau pergi nge-trip di sini harus mengandalkan juga kendaraannya ya, termasuk motornya. Jadi jangan bawa kendaraan yang mungkin daya tariknya sudah tidak kuat lagi, karena di sini pendakiannya luar biasa ini. Kami bisa lihat sendiri kan, pendakiannya belum lagi pendakian sambil menikung. Ini kita sudah kasih turun ke gigi 1 ya. Jadi pendakiannya ini luar biasa. Selain mendaki juga menikung, jadi memang perlu joki yang gesit. Kayak saya begitu. Jadi untuk joki harus joki yang gesit. Jangan kalau baru belajar bawa motor, jangan, karena bisa jadi nanti terguling-guling jeki.